Kali ini AA mau membawakan dua kasus. AA bilang sih ya, dua kasus ini agak aneh. Untuk kasus yang pertama, ada seorang bapak kos disukain sama mantan anak kosnya. Eits, tunggu dulu, yang suka itu bukan seorang wanita ya, akan tetapi sesama pria. Dan kasus kedua ini juga gak kalah heboh dan membagongkan. Parahnya lagi, aksi pelaku dari kedua kasus ini bisa dibilang cukup menjijikan. Bisa dibilang membuat bulu kuduk kalian bakalan merinding. Sebelum lebih jauh ke kronologinya, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Jadi kasus pertama ini dari Surabaya. Ada seorang pria bernama Miftahur Rizky berusia 30 tahun. Dia merupakan pria asal Surabaya. Untuk latar belakangnya, AA sedikit banget yang dapetin informasi terkait Miftahur Rizky. Dia diketahui seorang pria penyuka sesama jenis, dan kabarnya kehidupannya nomaden alias suka berpindah-pindah tempat. Awalnya pada tahun 2023, Rizky ini sempat mencari kos di kawasan Jalan Nginden, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dia mencari kos di sekitar situ dengan tujuan agar mempermudahkan dia bertemu dengan teman-teman sesama pecinta sesama jenis di wilayah tersebut. Singkatnya, Rizky menemukan lokasi kos yang tepat di kawasan itu. Indekos itu milik bapak kos berinisial SDA. Karena posisi indekosnya cukup strategis dan situasinya cukup nyaman, Rizky akhirnya memutuskan untuk menempati kos tersebut. Rizky juga cukup terkesan saat pertama kali bertemu dengan SDA. Karena bapak kos ini memiliki paras yang ganteng dan sangat ramah ketika menyambut kedatangan Rizky. Rizky sangat terkesima dengan kebaikan SDA. Bisa dibilang dari mata turun ke hati. Ya seperti itulah perasaan yang dirasakan Rizky saat itu. Dia diam-diam mulai suka sama bapak kos. Akan tetapi karena gak berani mengungkapkan perasaannya, Rizky memilih diam dan hanya mengagumi SDA dari kejauhan. Namun sayangnya beberapa bulan kemudian, Rizky harus pindah kos. Untuk alasannya gak jelas nih, kenapa dia harus pindah dari tempat itu. Yang pasti peristiwa itu cukup menyakitkan hati Rizky. Dia terpaksa meninggalkan tempat itu dan mencari kosan lagi di tempat lain. Setelah ngedapetin kosan baru, Rizky terpaksa harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Akan tetapi di tempat ini, dia merasa tempat ini tuh gak senyaman di kosan sebelumnya. Sejak saat itu, dia mulai rindu dengan sosok SDA. Dia mencoba melupakan SDA namun gak bisa. Hatinya pun udah terpaku dan terpana dengan sosok ideal dan tampan yang gak dimiliki oleh siapapun, yaitu si empunya kos-kosan bernama SDA. Lama-kelamaan rasa rindu itu gak terbendung karena terus memikirkan sosok mantan bapak kos. Rizky gak tinggal diam dan mencari cara agar bisa melepaskan rindu dengan mantan bapak kos. Akhirnya dia kepikiran untuk melakukan cara yang aneh dengan mengambil celana dalam milik SDA. Beberapa hari kemudian, Rizky meminta temannya untuk mengantar ke depan minimarket Nginden. Sementara temannya diminta untuk tunggu di depan minimarket SPBU Nginden. Rizky beralasan ke temannya kalau dia sedang ada janji dengan seseorang. Padahal dia itu sangat mengagumi SDA, sehingga diam-diam pergi dengan alasan lain. Singkatnya, Rizky segera datang ke kosan lamanya. Saat itu situasi di kosan sangat rapi. Secara diam-diam, Rizky masuk ke kamar kos SDA dan mengambil dua celana dalamnya. Dia masukkan kedua celana dalam itu ke dalam kantong plastik hitam, kemudian segera meninggalkan lokasi. Aksi yang pertama itu ternyata nggak diketahui sama SDA. Karena setelah Rizky pergi ini, SDA pun kembali ke dalam kosan. Setelah itu, SDA baru menyadari celana dalamnya hilang setelah dia baru selesai mandi dan mau memakainya. Awalnya dia masih gak curiga ada yang hilang, akan tetapi dia ngerasa aneh nih. Letak barang-barangnya ada yang berubah dan berantakan. Saat itu SDA ngerasa ada celana dalam yang hilang. Dia pun juga udah mencari-cari ke segala pelosok, dari mulai di bak pakaian kotor hingga ke ruang jemuran. SDA penasaran nih, siapa yang udah mengambil celana dalamnya. Hari itu menjadi teka-teki bagi SDA mengenai hilangnya celana dalam. Sementara itu, Rizky kembali pulang setelah diantar oleh temannya. Dia senang banget nih bisa meluapkan rasa rindu dengan bapak kos. Sesekali dia mencium aroma bau celana dalam SDA. Karena dari aroma itu, Rizky merasa sosok SDA hadir di dekatnya. Walaupun gak bisa memiliki hati orangnya, akan tetapi celana dalamnya mungkin aja bisa menggantikan sosok perannya. Karena sering dicium lama-kelamaan, bau celana dalam itu hilang. Rizky terpaksa harus mencuri celana dalamnya lagi agar bisa mengobati rasa rindunya kepada sosok SDA.
Dia tuh pengen banget nyium bau celana dalam bekas keringat yang udah dipakai sama SDA. Karena menurut dia, fantasi terdalam dan mencapai klimaks adalah mencium bau celana dalam yang udah dipakai sama SDA. Kemudian karena udah gak tahan dengan bau celana dalam milik SDA, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul setengah 11 malam, Rizky kembali meminta salah satu temannya untuk mengantarnya ke depan minimarket nginden lagi. Sementara temannya diminta tunggu di depan minimarket SPBU Nginden. Temannya ini juga gak curiga sama kelakuan si Rizky. Dia fine-fine aja, nganter tanpa banyak tanya. Sesampainya di sana, Rizky kembali datang ke kosan SDA. Seperti biasa, situasi di kosan itu sepi banget, sehingga ya Rizky dengan tenang bisa masuk ke kamar kos SDA. Dia pun kembali mengambil 3 celana dalam yang udah kotor dan memasukkannya ke dalam kantong kresek yang udah dibawanya. Kali ini aksi Rizky ketahuan, karena gak jauh dari kamar kos SDA, terlihat ada sosok SDA yang terkejut melihat kehadiran Rizky. Spontan SDA berteriak sekencang-kencangnya dan mengatakan, "Maling! Ada maling!" Suara teriakan itu tentu aja mengundang para warga sekitar untuk keluar dari rumahnya dan segera mendatangi lokasi kosan. Rizky saat itu gak bisa kabur karena udah dikepung oleh warga. Dia sempat menerima pukulan dari warga. Sementara itu SDA segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukolilo, Surabaya. Setelah menerima informasi, polisi segera datang ke lokasi kejadian dan mengamankan Rizky ke kantor polisi untuk segera diinterogasi. Setibanya di kantor polisi, Rizky gak bisa mengelak dan mengakui segala perbuatannya. Dia mengaku udah mencuri barang milik SDA sebanyak 5 celana dalam. Polisi bingung sebenarnya apa motif Rizky mau mengambil celana dalam milik SDA. Awalnya Rizky mengatakan tujuan mengambil celana dalam itu agar bisa dijual kembali melalui media online. Akan tetapi polisi nggak percaya dengan pernyataan itu karena agak aneh kenapa harus mengambil celana dalam bekas orang dan dijual kembali. Pertanyaannya, siapa yang mau beli? Karena dicecer sejumlah pertanyaan, Rizky gak bisa berbohong lagi dan mengelak. Dia mengaku kalau tindakannya untuk menghilangkan rasa rindu kepada mantan bapak kos. Sejujurnya dia punya perasaan sama SDA, akan tetapi perasaan ini dipendam dan hanya bisa mengagumi bapak kos. Karena malu dia kepikiran mau mencium bau celana dalam milik SDA dengan harapan bisa menghilangkan rasa kangennya dengan SDA. Kasus ini cukup aneh sih ya, dan sempat heboh di kawasan Sukolilo. Kasus ini juga pernah viral di media sosial. Bahkan ada beberapa netizen yang berkomentar lucu seperti ini. Meriah gak tuh bapak kos? Bisa-bisa gak nafsu makan, gak bisa tidur, udah merasa dinodai lagi. Ada lagi komentar lucu lagi dari netizen. Bisa jadi primadona baru lagi nih di dalam sel. Seperti kalian tahu ya, para narapidana yang diketahui karena kasus pelecehan kemungkinan akan menjadi pelampiasan nafsu sama para narapidana lain di dalam sel. Tapi untuk kabar kasus Rizky ini hanya terhenti sampai di sini aja, karena nggak diketahui masa hukuman yang dijalankan Rizky. Ya kalau menurut AA, si Rizky cukup dikasih sanksi sosial aja sih ya. Kayaknya pun di jalanan beberapa bulan, rehabilitasi, atau dikasih kegiatan-kegiatan positif supaya berubah ke depannya dan nggak nyuri celana dalam lagi. Nah untuk kasus kedua kali ini cukup membagongkan banget sih lur. Jadi ada seorang pedagang siomay yang punya kebiasaan unik nih, yaitu mencuri pakaian dalam wanita. Gak tanggung-tanggung, dia mencuri sebanyak ratusan celana dalam. Sebenarnya buat apa sih dia ngumpulin celana dalam wanita? Jadi gini lur kisahnya. Pria yang tadi maksud itu bernama Jerry. Dia merupakan pria berusia 31 tahun asal Bandung. Sejak remaja, Jerry ini udah memutuskan merantau ke Semarang untuk mengais rezeki. Sesampainya di Semarang, dia mengontrak di kawasan Banyumanik dan selama tinggal di sana dia mencari uang lewat perjualan siomay keliling. Biasanya, dia berkeliling ke kampung-kampung di kawasan Tanjung Sari. Pada tahun 2022, Jerry udah menginjak usia 29 tahun, di mana usia tersebut terbilang udah matang dan umumnya udah menikah. Namun Jerry saat itu belum ada pendamping hidup. Baru-baru berpikir tentang pendamping hidup, untuk makan sendiri aja masih kurang. Mau open BO aja, duitnya gak cukup karena hasil penjualan siomay sangatlah kecil. Namun yang namanya hawa nafsu udah gak kebendung, Jerry bingung nih harus melampiaskannya kemana lagi. Meskipun sering tanganku istriku, akan tetapi tetap aja Jerry merasa ada yang kurang. Akhirnya dia nemuin ide gilanya dengan mengambil celana dalam milik wanita. Jadi modusnya sambil berjualan siomay keliling di kawasan Tanjung Sari, Jerry memantau jemuran di setiap rumah yang dilewati. Kalau ada celana dalam wanita, dia diam-diam mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Apalagi saat itu situasi sepi banget, jadi memudahkan Jerry untuk melancarkan aksinya. Setelah selesai berdagang dan pulang ke kosannya di kawasan Banyumanik, Jerry langsung melampiaskan nafsunya dengan memakai celana dalam itu dan melakukan kegiatan tanganku istriku. Gak hanya itu aja, ketika nafsunya lagi tinggi-tingginya, dia bisa memakai 5 lapis celana dalam wanita sambil melakukan kegiatan tanganku istriku. Kalau udah puas celana dalamnya gak dibuang, Jerry masukin lagi nih ke dalam lemari. Gak kebayang ya baunya tuh kayak apa. Bau peremus banget sih. Ternyata aksinya itu terus berlanjut selama 2 tahun. Jerry selalu mengambil celana dalam wanita milik warga di kawasan Tanjung Sari. Pastinya aksinya itu membuat warga di sana geram, karena setiap kali celana dalamnya hilang, warga Tanjung Sari semakin resah dan sempat menjadi gosipan para ibu-ibu di sana mengenai hilangnya celana dalam. Karena gak ketahuan, Jerry kembali memulai aksinya. Pada tanggal 4 Mei 2024 jam 2 pagi, dia nekat jalanin aksinya dengan mendatangi salah satu kosan wanita di kawasan Tanjung Sari, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Ketika sampai di jemuran, dia mengambil 15 celana dalam milik wanita. Tapi apesnya aksinya ketahuan, karena warga tersebut udah menyadari kehadiran Jerry melalui CCTV. Wanita itu melihat ada seorang pria secara diam-diam masuk ke tempat jemuran dan mencuri celana dalam wanita. Wanita itu segera melaporkan kejadian ini ke warga setempat. Selesai mencuri, Jerry ternyata udah ditunggu oleh warga setempat di luar kos. Warga geram dan segera menangkap Jerry. Salah satu warga melaporkan kejadian ini ke Polsek Banyumanik. Selesai menerima laporan, polisi mengamankan Jerry ke kantor polisi untuk diinterogasi. Berdasarkan hasil interogasi, Jerry mengaku udah mengambil celana dalam wanita cukup banyak. Setelah ditelusuri kontrakannya, polisi menemukan ada 675 celana dalam hasil curian. Jerry mengaku nih, demi melampiaskan hasratnya, dia terpaksa mencuri celana dalam wanita agar bisa berfantasi liar dengan menggunakan celana dalamnya dan melakukan tanganku istriku. Atas perbuatannya, Jerry dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian. Dia terancam dihukum 5 tahun penjara. Namun polisi mempunyai kebijakan lain terkait kasus Jerry. Karena polisi menilai Jerry ini mengalami kayak seperti gangguan jiwa, polisi ini menyelesaikan kasus ini melalui jalur restoratif justice, yaitu perlakuan khusus untuk Jerry. Jerry pun diputuskan untuk gak ditahan. Dia boleh menjalankan aktivitas seperti biasanya, akan tetapi wajib lapor ke Polsek Banyumanik. Nah, jadi gimana nih lor kalau kata kalian? Apakah orang-orang ini layak dipenjara atau direhabilitasi? Coba deh diskusi sama A di bawah. Nah, buat kalian yang punya kasus-kasus menarik dan belum pernah dibahas sama YouTuber lain, langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram @jurnal_A ya lur. I'm Jurnal A, and still next time, stay safe ya lur.